Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu statistika. Sudah tidak asing kan dengan statistika? Kalian di kelas 9 SMP dulu pernah mempelajari tentang statistika. Di situ kalian pernah mendapat tentang mean, median, dan modus. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab baru statistika. Cermatilah wacana di bawah ini. Hasil perhitungan quick count Pilpres 2009 oleh Kiva Microfinance pukul 16:13, SBY Budiono 60,84%, Mega Prabowo 26,46%, JK Wiranto 12,69%. Mengacu pada UN World Population Prospect 2006 Revision, Korea Selatan 79,1, Amerika Serikat 78,06, Malaysia 74,2, RRC 72,88, Filipina 71,7, Vietnam 71,07, Iran 71,0, dan Indonesia 70,7. Nah, ini data-data ini ya yang akan kita pelajari. Ini adalah merupakan data-data yang diambil. Dan ini adalah dasar dari nanti kita akan mempelajari statistika. Dan Pakistan 65,5, di sini masih ada kelanjutannya, Irak 59,5. Lewat kegiatan kelas, ada siswa yang diminta mencatat satu binatang peliharaan siswa yang paling disenangi satu kelas. Dari suatu masukan bahwa semua siswa di kelas itu mempunyai satu binatang peliharaan. Inilah data-datanya dari siswa tersebut. Ada yang ternak kucing, anjing, burung, kambing, ayam, itik, sapi, ikan, kelinci. Ketika didata ya ini. Ikan, kucing. Nah, kemudian dari data ini kita buat ke dalam sebuah tabel. Nah, pertanyaannya, soalnya di sini, ada berapa siswa di kelas? Kebanyakan siswa kelas itu memelihara apa? Apakah semua siswa mempunyai binatang peliharaan yang sama? Nah, dari data sebaran data ini kita buat menjadi tabel. Ya, tabelnya itu kita kenal dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kita buat tabel dengan dua kolom. Kolom pertama adalah binatang peliharaan, kemudian kolom kedua adalah banyaknya siswa. Binatang peliharaan di sini ada ayam, ada burung, ada ikan, kucing, kelinci, anjing, kambing, sapi, itik. Ya, kalau mau mencari ayam berapa siswanya? Kita hitung ayamnya di sini ada berapa? 1, 2, sini 3, 4, 5. Ayamnya ada 5 ya. Kalau burungnya ada berapa? 10. Sampai ke itik kita hitung ada 3. Totalnya ini ada 40. Jadi banyaknya siswa adalah 40. Sekarang ada berapa siswa di kelas? 40. Kebanyakan siswa kelas itu memelihara apa? Kebanyakan adalah memelihara burung karena jumlah frekuensinya paling banyak 10 orang adalah mempunyai binatang peliharaan burung. Apakah semua siswa mempunyai binatang peliharaan yang sama? Ada, tapi tidak semua siswa ya ada. Misalkan apa? Sapi dan itik. Ada 3 orang yang memelihara sapi dan ada 3 orang yang memelihara itik. Kemudian siswa menggambarkannya dalam suatu diagram. Di SMP kalian sudah pernah ya mengenal dengan diagram batang. Ini contohnya. Yang untuk sumbu X ini adalah macam-macam binatang. Kemudian yang sumbu Y yang vertikal ini adalah banyaknya siswa. Banyaknya ayam tadi ada 5 di sini.
Ini ya, ini dalam diagram batang. Sudah ingat kan tentang materi di SMP? Baiklah. Pengertian dasar statistika. Aktivitas kelas di atas merupakan salah satu contoh penggunaan metode dasar statistika. Dari aktivitas tersebut diperoleh data statistik. Yang tadi ya, ada kalau UN ada 59,5, Indonesia tadi 70,1. Kemudian tadi ada survei tentang pemilihan presiden pada tahun 2009. Nah, itu adalah data-data dari statistik. Lalu apakah yang disebut dengan data? Sudah dipahami dengan data? Nah, ini ya, data ya. Setiap informasi atau keterangan yang diperoleh disebut datum. Yang bentuk jamaknya adalah data. Maksudnya begini, tadi survei presiden misalkan SBYJK 2,59%. Itu adalah datum. Kemudian di situ ada banyak sekali mulai dari SBY, kemudian dari Mega, berapa persen ya itu adalah data. Jadi data itu adalah kumpulan dari datum. Atau dengan kata lain, datum itu data tunggal. Ya, satu saja datanya, itu adalah datum. Tapi kalau datanya sudah lebih dari satu, itu namanya adalah data. Menurut cara memperolehnya, data dapat diperoleh lewat survei, review, observasi. Nah, dari cara mendapatkan data dikenal dengan A. Data primer, B. Data sekunder. Menurut jenisnya, data dapat digolongkan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif dibedakan menjadi dua, data cacahan diskrit dan data ukuran atau kontinu. Nah, yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut di matematika minat. Aturan pembulatan data ukuran. Untuk keperluan analisis, sering dikehendaki data kuantitatif dalam bentuk yang lebih sederhana. Untuk menyederhanakan bilangan-bilangan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan aturan. Yang pertama, aturan umum, yaitu jika kurang dari 0,5 dihilangkan dan jika sama atau lebih dari 0,5 menjadi 1, misal 2,49 dibulatkan menjadi 2, 3,5 dibulatkan menjadi 4. 2,23518 dibulatkan menjadi 2,24 sampai 2 tempat desimal. Aturan genap terdekat yaitu kurang dari 0,5 dihilangkan. Lebih dari 0,5 menjadi 1 dan sama dengan 0,5 dihilangkan jika angka yang mendahulunya genap. Dan menjadi 1 jika angka yang mendahulunya ganjil. Misal 17,51 dibulatkan menjadi 18,00. 12,50 dibulatkan menjadi 12,00. 13,50 dibulatkan menjadi 14,00. Perhatikan informasi di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut ya. 40 juta pemirsa TV di Indonesia menyaksikan sinetron. 9 dari 10 bintang film menggunakan sabun Lux. Baterai PCR tahan lebih lama. Kalimat di atas menyangkut himpunan yang universal, yaitu semua pemirsa TV di Indonesia, semua bintang film, dan semua baterai. Kemudian, dalam statistika, himpunan universal atau semesta dengan karakteristik tertentu disebut dengan populasi. Pada praktiknya, kadang-kadang pengamatan terhadap populasi adalah tidak mungkin dapat dilakukan. Mengapa? Karena harus diambil contoh yang diambil dari populasi yang disebut dengan sampel. Nilai-nilai yang diperoleh dari populasi, misalnya nanti ada rataan, data terkecil, data terbesar, ini disebut dengan parameter. Nilai-nilai yang diperoleh dari sampel, misalnya rataan, data terkecil disebut statistik. Suatu disiplin ilmu yang berkaitan tentang cara-cara pengumpulan dan penyusunan data
pengolahan data, penganalisan data, penyajian data. Yang selanjutnya penarikan kesimpulan dan penarikan prediksi disebut dengan statistika. Nah, di tahapan statistika ini ada dua. Yang pertama, tahap statistika yang hanya berusaha melukiskan dan menganalisis kelompok data tanpa menarik kesimpulan. Tahap satu ya, tahap statistika yang hanya berusaha melukiskan dan menganalisis kelompok data tanpa menarik kesimpulan. Disebut statistika deskriptif atau statistika deduktif. Tahap statistika yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan dari hasil analisis data disebut statistika inferensial atau statistika induktif. Jadi dari tadi ya kita bisa menyimpulkan statistik ya, statistik dalam pengertian sederhana artinya data, sedangkan dalam pengertian yang lebih luas artinya data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan atau diagram yang menggambarkan berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Contoh statistik pendidikan adalah kumpulan angka yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Statistika suku bunga adalah kumpulan angka yang berkaitan dengan masalah naik turunnya tingkat suku bunga. Nah, jadi disimpulkan lagi, statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan data dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan data. Jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Nah, sekarang kegiatan kita ya pada hari ini adalah membaca dan menyajikan data. Di sini membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan yang terakhir menyajikan data dalam bentuk histogram. Nah, membaca data seperti ini. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten tahun 2015 ini. Nah, sekarang pertanyaannya, dari tabel distribusi frekuensi di atas diperoleh informasi antara lain sebagai berikut. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2015 ada 1.158.795 jiwa. Terdiri dari atas 568.780 jiwa penduduk laki-laki dan 590.015 jiwa penduduk perempuan. Kemudian jumlah penduduk balita usia kurang dari 5 tahun ada 83.839 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki usia 20-24 tahun ada 40.653 jiwa. Nah, ini jumlah penduduk wanita usianya ada sekian. Kemudian jumlah penduduk lansianya ada 122.364. Untuk latihan soal, kalian bisa menjawabnya dan dikumpulkan di kelas sosiologi ya. Berdasarkan tabel data jumlah penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan umur dan jenis kelamin pada tahun 2015 di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 4 soal ini ya. Nanti silakan dikerjakan kemudian dikumpulkan di kelas koologi. Menyajikan data. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang, garis, lingkaran, dan ogif. Tabel merupakan kumpulan angka yang disusun menurut karakteristik data, sehingga memudahkan analisis data. Cara-cara pengumpulan data bisa melakukan pengamatan langsung, interview, atau angket. Cara menyajikan data. Nah, di sini ada beberapa cara menyajikan data dengan diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, serta ogif. Nah, seperti ini. Ya, ini namanya diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Ya, di sini ada histogram dan ini juga ada ogif. Kalau di SMP kalian sudah mengenal diagram-diagram berikut, kecuali yang histogram dan ogif, serta tabel distribusi frekuensi. Ini adalah diagram kotak garis. Maka pada kesempatan ini nanti kita akan mempelajari ya bagaimana caranya membuat ogif, histogram, dan mengingat diagram-diagram yang sudah diajarkan di SMP.
Diagram batang. Diagram batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang mempunyai lembar sama dan dilengkapi dengan skala tertentu dengan data yang bersangkutan. Contoh seperti ini ya. Jumlah siswa yang diterima pada tahun 1998 sampai 2004 di Universitas BTI adalah ini. Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum. Kemudian kalau dibuat di dalam diagram batang, maka biru menyatakan Fakultas Ekonomi dan merah menyatakan Fakultas Hukum. Untuk sumbu X-nya adalah menyatakan tahun, untuk sumbu Y-nya menyatakan jumlah siswa yang diterima. Lanjut, diagram garis. Diagram garis adalah data yang berbentuk garis yang didapat dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang kartesius. Nah, kalian banyak mengenal ya ini. Contohnya, tadi ya kita punya data ini, maka bagaimana kalau diagram garis? Ya, ingat, yang merah ini, garis merah menyatakan Fakultas Ekonomi, yang biru menyatakan Fakultas Hukum. Sumbu X-nya menyatakan tahun, dan sumbu Y-nya menyatakan banyaknya jumlah. Nah, kita selain ini bisa melihat diagram garis di mana? Di timbangan bayi ya, di berat badan yang seperti kartu sehatnya bayi itu kan ada ya. Contohnya di situ diagram garis. Kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah grafik data berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi juring-juring sesuai dengan persentase data yang bersangkutan. Ini datanya, penjualan beberapa aksesoris komputer. Nah, kemudian di dalam tabel ini ya, ini namanya, kemudian ini harga ribuannya, ini persentase, persentasenya yaitu 50.000 per total semuanya ini dikalikan 100%, didapat 43,48%. Kalau yang ini sama, 53,03% itu dapat dari mana? 70.000 per total. Ini semuanya dijumlah, kemudian dikalikan 100%. Ketemu 53,03%. Kemudian kalau dibuat diagram lingkaran, ini adalah tahun 2003, kemudian yang sebelahnya sini adalah tahun 2004. Kemudian, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi A, kelas atau interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. B, batas bawah, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Batas atas kelas, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Tepi bawah, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Titik tengah setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Atau tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Banyaknya kelas merupakan bilangan bulat. Banyaknya kelas dihitung dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan N adalah banyaknya data. Panjang kelas yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dan dengan tepi bawah kelas. Jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi biasanya berisikan frekuensi setiap kelas interval. Tabel nilai ulangan matematika kelas 12A di atas merupakan contoh tabel distribusi frekuensi biasa. Data pada kolom pertama merupakan kelas intervalnya, sedangkan data pada kolom kedua merupakan frekuensi. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi yang pertama adalah menentukan jangkauan, ring, ya, kemudian menentukan banyaknya kelas, dengan tadi rumusnya ya, K sama dengan 1 plus 3,3 log N, kemudian menentukan panjang kelas, menentukan interval kelas, dan membuat tabel distribusi dan memasukkan frekuensi tiap kelas interval dengan bantuan turus. Nah, ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi biasa. Tabel distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data.
Frekuensi relatif dapat ditulis dalam bentuk desimal atau persen. Frekuensi relatif dirumuskan seperti ini. F relatif sama dengan Fi per sigma ya. Sigma ini adalah jumlah data dikalikan dengan 100%. Contoh tabel distribusi relatif data nilai matematika siswa kelas 12A seperti tabel di samping. Ini tadi ya. Misalkan yang nilainya 31 sampai 40 ada 7, kemudian total siswanya ada 40, maka 7 per 40 dikalikan 100%. Nanti akan ketemu ini. Contoh misalkan ya. Kemudian yang C adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu. Mulai dari kelas interval sebelumnya sampai kelas interval tersebut. Ada dua macam tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi kumulatif lebih dari. Tabel distribusi kumulatif kurang dari didefinisikan sebagai jumlah semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval. Frekuensi kumulatif kurang dari sering dipakai dalam pengolahan data yang biasa disebut dengan frekuensi kumulatif saja. Kemudian yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Didefinisikan sebagai jumlah semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas interval. Lambangnya ini notasinya. Dari tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika siswa kelas 12A di depan, dapat disusun seperti ini. Jadi kalau kumulatif kurang dari, kita mulai. Yang pertama adalah 3. Kemudian 8 ini asalnya 3 plus 5. 18 ini adalah 3, yang 8 tadi ditambah 10. Sampai yang terakhir jumlahnya 40. Tapi kalau kumulatifnya di sini lebih dari, maka yang dipakai adalah yang pertama total siswa dulu. Total siswa adalah 40. Kemudian 37 itu adalah 40 dikurangi 3. Sampai ke bawah muncul nilainya 3. Yang dipakai di sini ini adalah tepi bawah kelas. Yang sebelah sini adalah tepi atas kelas, kalau kurang dari. Kemudian menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berimpit. Sumbu mendatar mewakili kelas interval, sumbu tegaknya mewakili frekuensi. Terkadang pada sumbu mendatar dituliskan tepi-tepi kelas interval atau titik-titik tengah kelas interval. Kalau poligon adalah gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval pada sisi atas dari histogram yang berdekatan. Jadi ini ya. Maksudnya ya, ini tadi yang sumbu X-nya ini ya, sumbu X-nya ini mewakili kelas-kelas interval. Kemudian yang sumbu Y-nya ini mewakili frekuensi. Yang namanya histogram yang ini. Ya, seperti diagram belakang tetapi rekat ya, rekat tidak ada celah. Tapi kalau ini nanti ada celahnya, ini disebut dengan diagram batang. Kemudian OGIF. OGIF adalah grafik distribusi frekuensi kurang dari dan lebih dari. Dapat dikatakan bahwa OGIF merupakan diagram poligon frekuensi kumulatif. Untuk menentukan frekuensi kumulatif, terlebih dahulu menentukan distribusi frekuensi, kemudian dapat dibuat tabel distribusi frekuensi. Istilah-istilah pada tabel distribusi frekuensi. Pertama adalah kelas. Kelas adalah tempat pengelompokan nilai-nilai suatu interval. Kemudian banyaknya kelas. Banyaknya kelas adalah banyaknya kelompok dalam tabel. Tepi kelas. Tepi kelas pada interval tergantung pada ketelitian data yang digunakan yang terdiri dari tepi bawah kelas dan tepi atas. Ingat, tadi tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5. Tepi atas kelas adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Panjang kelas atau interval kelas adalah selisih tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Titik tengah kelas adalah nilai tengah kelas yang merupakan rataan batas atas kelas dan batas bawah kelas.
Contoh soal. Tentukan banyaknya kelas, batas kelas, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, panjang kelas, dan titik tengah kelas pada tabel berikut. Ini tabel distribusi frekuensi. Ya. Jawabnya, banyaknya kelas, perhatikan. Banyaknya kelas di sini ada 5. Ada 6 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi banyaknya kelas ada 6. Batas kelas. Ya, batas kelas ini dibedakan menjadi 2. Ya, batas bawah kelas dan batas atas kelas. Batas bawah kelas adalah yang pink ya. Batas bawah kelas pertama 11, batas bawah kelas kedua 16, batas bawah kelas kelima adalah 31. Batas atas kelas ketiga adalah 25, batas atas kelas ke-6 adalah 40. Sekali lagi yang pink ini menyatakan batas bawah kelas, yang hijau ini menyatakan batas atas kelas. Kemudian tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Tepi bawah kelas, batas bawah dikurangi 0,5. Jika yang ditanyakan tepi bawah kelas ketiga, maka batas bawah 21 dikurangi 0,5 adalah 20,5. Kalau yang ditanyakan adalah tepi atas kelas ke-6, berapa berarti? Batas atas ditambah 0,5. Berapa? 40,5. Tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi dari data tunggal menjadi data kelompok. Yang pertama, mengurutkan data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Kemudian yang kedua, menentukan nilai jangkauan. Nilai jangkauannya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Menentukan banyaknya kelas. K di sini sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya ini adalah ukuran data. Kemudian menentukan interval kelas. Interval kelas ini I sama dengan jangkauan per banyaknya kelas. Kemudian menetapkan nilai data pada interval kelas dan menentukan frekuensi tiap kelas. Contoh soal. Buatlah tabel distribusi frekuensi data berikut. Dari sini ya. Contohnya, jadi ada data sebaran, maka pertama cari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Baiklah, jawabannya yang pertama. Terlebih dahulu data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar sebagai berikut. Nah, seperti ini ya, kita urutkan. Maka kita cari jangkauan. Jangkauannya apa? Sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Maksimumnya di sini 93 dan minimumnya ini adalah 59. Jadi 93 dikurangi 59 adalah 34. Kemudian dilanjutkan banyaknya kelas. Banyaknya kelas adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data. Ya, banyaknya data ini ada 40, log 40 ya, dikalikan log 40 1,6010. Jadi ini 1 ditambah 3,3 kali 1,6010. Dikalikan dulu baru ditambah 1. Ketemu 6,2833. Ya, ini dibulatkan ke 7. Kenapa kalau dibulatkan 7? Karena kalau dibulatkan ke 6 maka ada data yang tidak ikut. Ya. Padahal ini tadi butuh interval, jadi kita bulatkan ke atas. Interval kelas I sama dengan jangkauan per K, banyaknya kelas. Jangkauannya 34 dan banyak kelasnya adalah 7. Didapat 4,86. Maka interval kelasnya ada 5. Kemudian kita buat kelas pertama. Kelas pertama yang dipakai adalah nilai minimum. Nilai minimumnya berapa? 59. Kemudian intervalnya kita bisa menggunakan jari tangan, kita bisa menggunakan intervalnya adalah 5. Berarti kita hitung 59, 60, 61, 62, 63.
Kemudian selanjutnya untuk kelas berikutnya ditambah 5. 59 tambah 5, 64. 64 tambah 5, 69. Kemudian 63 tambah 5, 68. 68 tambah 5, 73. Sampai kelas ke-7 ya. Kemudian dimasukkan antara nilai 59 sampai 63 ada berapa? Ada 5. Sampai ini ya. Maka tabel distribusinya bisa dibuat. Kemudian contoh soal. Buatlah tabel distribusi frekuensi kurang dari atau distribusi frekuensi kumulatif lebih dari poligon frekuensi kumulatif pada tabel berikut. Ini tabelnya. Jawabnya, frekuensi kumulatif kurang dari. Ingat ya tadi kalau kurang dari, ya ini yang digunakan adalah tepi atas ya. Kalau kurang dari. Tepi atas di sini. Satu ini kita dapat dari satu ini ya. Kelas pertama adalah 1. Kemudian kelas kedua kumulatifnya adalah 1 ditambah 2, 3. Kemudian 3 ditambah 7, 10 dan seterusnya sampai 40. Kemudian yang sumbu X ini menyatakan nilai ya, nilai menggunakan tepi atas tadi ya. Kemudian yang sumbu Y menyatakan frekuensi. Lah OGIF ini adalah berupa grafik mulus. OGIF dibedakan jadi 2, OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif seperti ini ya, menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif lebih dari, ini bukan kurang dari ya, lebih dari. Lebih dari totalnya tadi kan ada 40 ya, maka 40 dikurangi, ini mulainya dari bawah. Dari bawah itu 3 ya. Dari bawah 3, ini 8, ya 3 tambah 5, 8. Sesuai ini ya. Ini 5, frekuensinya kan 5 ini ya. Soalnya frekuensinya 5, maaf bukan 1 ini. Kalau ada tabelnya ini. Ini tadi jawabannya yang tadi. 40. Totalnya ini kan 40. Berarti kelas pertama 40, kelas kedua 40 dikurangi 5, 35. 35 dikurangi 8, 27. Dan terakhir adalah sampai 3. Kemudian digambar seperti ini, sumbu X-nya. Ya, sumbu X-nya adalah nilai menggunakan tepi bawah. Kemudian kalau yang sumbu Y-nya menggunakan frekuensi. Nah, demikian. Jika masih kurang jelas, silahkan nanti japri. Atau kita ketemu pada tatap muka besok hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.